Silakan duduk. Kaitan dengan supervisi ya, Ibu Tuti kemarin sudah disupervisi ya, sudah action di kelas ya. Mungkin setelah action di kelas Bapak akan menanyakan beberapa hal kaitan dengan action di kelasnya, yang mudah-mudahan apa yang sudah di kelas itu membawa sesuatu yang baik, terutama itu bagi Ibu Tuti sendiri, Bu Yuli sendiri, bagi siswa dan bagi kita sekolah. Ada beberapa hal yang bisa saya tanyakan. Pertama, Ibu Yuli dahulu, apakah saat Ibu mengajar itu merasa bahwa skenario pembelajaran yang sudah disusun oleh Ibu itu pada saat action itu sudah sesuai dengan skenario-nya, Ibu Yuli? Dengan rencana pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya. Oke. Kalau Ibu Tuti bagaimana? Alhamdulillah sudah sangat sesuai sekali, Pak. Sangat sesuai, walaupun sekarang situasinya situasi COVID ya, daring, tapi sudah sesuai begitu, Bu. Oke. Yang berikutnya yang mau tanyakan lagi, setelah Ibu mengajar, apakah Ibu merasa puas gitu mengajar atau merasa tidak puas dengan apa yang sudah disampaikan di kelas? Mangga Ibu Yuli. Kalau saya sendiri alhamdulillah cukup puas ya, Pak. Tapi memang sepertinya perlu banyak peningkatan juga supaya pemahaman siswanya tidak hanya dari sebagian siswa saja, tapi keseluruhan yang mengikuti sesi itu paham juga dengan materi yang diajarkan. Ya. Kalau Ibu Tuti dari guru IPA gimana, Bu? Kalau saya sejujurnya ya, Pak, itu kurang puas karena saya sendiri kan guru IPA. Jadi inginnya tuh interaksi langsung dengan siswa, sedangkan kondisinya kan tidak memungkinkan untuk interaksi secara langsung tatap muka. Ya, bagaimana Ibu Tuti dan Ibu Yuli setelah tadi mengajar itu kira-kira ada kesan apa dari action tadi? Mangga dari Ibu Tuti kan ya? Kesan saya melihat ternyata anak-anak itu sangat antusias dalam keinginan untuk belajar walaupun terbatas dengan aplikasi gitu merekanya. Kalau Ibu Yuli? Ya sepertinya siswa memang perlu banyak adaptasi dengan aplikasi online-nya sih, Pak. Karena yang saya lihat itu sih diantaranya yang menjadi kendala teknis juga, yang akhirnya juga menjadi hambatan di awal-awal mulai sesi online itu. Berarti kira-kira yang dianggap tidak memuaskan dalam arti pembelajaran baik online atau daring atau kira-kira dari segi apanya kira-kira? Dari segi interaksi untuk ketika saya menjelaskan siswa, dan siswa juga mereka mendapatkan kesempatan untuk lebih banyak berlatih juga, itu pasti berbeda sih, Pak, antara online dengan offline gitu. Kalau Bu Tuti? Kalau saya sebenarnya sama saja sih, Pak, yang bagian ketika siswa harus berlatih, jadi kita sulit untuk mengukurnya bahwa siswa itu puas atau tidaknya dengan kondisi pembelajaran seperti itu. Apakah mereka benar-benar yakin sudah paham, itu tidak bisa saya melihat secara langsung. Oke, kalau kaitan dengan jaringan kira berpengaruh tidak, Bu, yang kaitan dengan daring seperti ini? Sangat berpengaruh, Pak. Terus langkah apa yang dilakukan oleh Ibu sebagai guru pada saat memberikan materi dengan daring kalau kaitannya dengan jaringan? Ya, mungkin dengan mengadakan diagnostik awal dulu sih, Pak. Jadi harus tahu kira-kira karakteristik siswanya dalam hal latar belakang keluarga juga, sosioekonominya gitu. Kalau misalnya ternyata siswanya ada kendala dalam hal kuota misalnya, ya berarti solusinya ya dengan membentuk kelompok-kelompok, misalnya kelompok siswa yang ada kendala dalam hal daring, berarti harus diadakan semacam tatap muka gitu. Itu. Kalau Bu Tuti? Ya, kalau menurut saya sama, harus ada kita ingin ketahui dulu
latar belakang siswanya harus seperti apa. Kalau memang memungkinkan, memang daring kita laksanakan, tapi juga luring juga harus dilaksanakan. Jadi harus ada kombinasi di antara keduanya untuk mensiasati siswa yang tidak bisa mengikuti. Bukan bisa menyiasatinya anak-anak kalau kait dengan jaringan yang supaya kira-kira bisa jaringannya bagus. Dan anak-anak tuh kayak desa saja, dimana sekarang itu di desa itu sudah punya wifi yang gratis dan sinyalnya sangat kuat. Seperti itu bisa disampaikan ke anak-anak itu ya Bu. Terus ketercapaian kira-kira sampai sejauh mana nih Bu ketercapaian pada saat Ibu action di kelas tadi? Kalau untuk saya sendiri ketercapaiannya ya sesuai target sih Pak. Jadi adalah sekitar 70% siswa yang paham, 70-80% dari siswa yang ikut sesi online itu. Nah, sementara yang lainnya ya akan diadakan semacam tindak lanjut supaya mereka juga memahami materi yang diajarkan. Ya kalau Ibu? Kalau dari saya belum bisa memastikan top berapa prediksinya karena memang siswa ada yang ngerjainnya dengan benar-benar mengerjakan, tapi kalau dilihat sih kemungkinan sekitar 70%-an. Ya berarti kalau 70% ya, berarti 30% yang tidak tercapai. Kira kesulitannya di apa loh kira-kira? Ya, itu Komunikasi dengan siswa. Komunikasi, soalnya kalau daring kan kita nggak bisa, pendekatan personalnya berbeda dengan ketika kita luring gitu, seperti itu sih Pak kendalanya. Dan waktu juga pasti kalau daring kan lebih terbatas waktunya daripada luring. Nah sekarang ini mungkin Ibu pada saat action di kelas kan ada siswa yang cepat menangkap dan ada juga yang loadingnya rada lama. Kira-kira gambarnya ada tidak di kelas Ibu saat action? Ada. Itu sekitar 20% ya. Sekitar 20%. Sisa dari yang tadi beberapa yang siswa yang seperti itu. Iya. Sekarang yang berikutnya yang saya tanyakan kepada Ibu ini pada saat action ini. Kira-kira bagaimana untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami di kelas selama Ibu action? Untuk mengatasi kesulitan tadi. Untuk mengantisipasi kesulitan yang dihadapi ya, untuk anak-anak yang belum paham materi tadi, nanti akan diberikan latihan tambahan. Dan saya juga nanti akan lebih banyak interaksi lewat WhatsApp sih Pak, secara personal ke anaknya gitu, untuk memantau kalau memang tidak memungkinkan untuk bisa bertemu langsung dengan siswa-siswa yang memang belum paham materi. Dan ya akan dijadwalkan juga untuk tatap muka dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Bu Tuti? Ya sama, jadi komunikasi yang pertama dan sepertinya yang paling mudah hampir semua orang bisa itu WhatsApp dulu. Jadi dari WhatsApp grup, kemudian jika memang tidak ada tindak lanjut maka harus ke WhatsApp pribadi. Dan saya sih pengennya kalau memang ternyata siswa masih kesulitan, berarti saya harus komunikasi dengan orang tuanya agar ada jalan keluar gitu, kerjasama dengan orang tuanya Pak. Ya, jadi intinya sih bahwa dalam situasi kondisi apapun pembelajaran tetap harus berjalan ya, karena walau bagaimanapun adalah ibadah seorang pendidik kan begitu. Nah sekarang kira-kira Bu, apa saran Ibu ini berdua ini agar dalam pembelajaran berikut ini dapat berjalan dengan baik? Pembelajaran selama masa pandemi ya Pak ya? Ya, ya pastinya harus ada kerjasama dengan orang tua sih. Jadi dari guru sendiri mungkin untuk awal semester genap gitu, sebelumnya harus mendata siswa, karakteristik mereka, latar belakang keluarga, terus adanya sarana dan prasarana yang bisa mendukung, seperti itu sih Pak. Ya, kemudian nanti disesuaikan kira-kira media pembelajarannya yang pas apa. Kalau saya sama, jadi pertama itu kita identifikasi dulu mana, kita kelompokkan siswa mana yang kuotanya melimpah, siswa mana yang ternyata terbatas dalam hal kuota. Kemudian kita sesuaikan untuk kelompok yang jaringannya bagus, berarti kita bisa bikin video daring. Tapi ya itu kembali lagi ke gurunya. Nantinya untuk yang luringnya berarti harus bikin latihan-latihan dan mungkin harus mengadakan tatap muka untuk dari kelompok-kelompok kecil saja, misalnya 2 atau 3 orang. Oke, barangkali ini Bu
dengan situasi pandemi seperti ini, ya marilah bahwa kita mencari solusi yang terbaik untuk dengan pembelajaran baik luring, daring, yang intinya kira-kira luring berjalan, daring pun berjalan, dan kalau bisa ya kira-kira cepat tatap muka itu dibuka ya Bu ya, itu kan lebih meyakinkan kita. Oke, dan terima kasih kepada Ibu Tuti dan Ibu Yuli, di mana Ibu Tuti dan Ibu Yuli sudah action dalam pembelajaran baik melalui ikon ataupun istilahnya daring, atau mungkin juga ada tatap muka walaupun hanya sebentar. Dan selama Bapak mengamati Ibu Tuti dan Ibu Yuli ini, Ibu sudah action di kelas itu sudah baik, dan alangkah lebih baiknya lebih tingkatkan kembali kekurangan-kekurangan yang tadi yang sudah diperagakan tadi. Mudah-mudahan itu untuk ke depan Ibu harus lebih baik lagi, karena apa? Itu adalah untuk kebaikan Ibu dan untuk ketercapaian Ibu sendiri terhadap siswa, sehingga siswa pada saat pembelajaran ini apa yang sudah ditargetkan oleh Ibu itu bisa tercapai. Oke, itu saja. Terima kasih Ibu Tuti, Ibu Yuli. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semuanya dan akan dijadikan contoh untuk teman-teman guru yang lain. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.